Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat, nikmat dan kesehatan sehingga kita masih sempat hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti sekarang ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan membawakan pidato dengan tema sinkronkan nilai keislaman dengan Pancasila. Hadirin yang berbahagia, jika Al-Quran dan hadis diturunkan sebagai pedoman hidup umat Islam guna untuk menuntun ke jalan yang benar menuju surganya Allah, maka di dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, konsep keselamatan itu dituangkan oleh para patriot pahlawan kemerdekaan yang kita kenal dengan sebutan Pancasila. Lantas, apakah relasi antara Pancasila dan konsep Islam itu? Para peserta pidato sebangsa dan setanah air, disinilah banyak saudara-saudara kita yang berdebat, bahkan bermusuhan hanya karena perbedaan pendapat, bahkan perbedaan sudut pandang. Padahal esensinya tidak seperti itu. Pancasila dan Al-Quran adalah dua hal yang tidak bisa sama sekali disandingkan, yang mana benar dan yang mana salah, karena keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Banyak kelompok-kelompok lain yang ingin merongrong Pancasila dan NKRI hanya ingin mendirikan negara Islam. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka-mereka semua adalah saudara seiman kita. Belum lagi kelompok-kelompok lain yang jelas-jelas menjadi musuh kita. Perlu kita ketahui secara bersama bahwa Indonesia tercinta ini adalah negara besar yang majemuk, toleran, dan menghargai satu sama lain tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Bagaimana kehadiran negara dan pemerintah untuk menyandingkan perbedaan ini menjadi satu kesatuan sebagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Hingga pada akhirnya para proklamator bangsa merumuskan suatu rumusan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengikat setiap warga negara Indonesia untuk hidup rukun antar sesama seiman dan antar sesama dalam kemanusiaan. Lantas, apa salahnya Pancasila sehingga masih ada kelompok-kelompok tertentu yang masih mengubrisnya? Para peserta pidato sebangsa dan setanah air, marilah kita kembali melihat nilai-nilai Pancasila sebagai nilai real yang tidak pernah lepas dari ajaran keislaman. Poin pertama, ketuhanan yang Maha Esa merupakan perwujudan tauhid kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, poin kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan pengaplikasian dari nilai-nilai agama. Bagaimana kita saling bersilaturahmi dan memanusiakan manusia sebagaimana harkat dan martabatnya. Selanjutnya, poin ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana masyarakatnya dituntut untuk saling bersatu padu dalam situasi dan kondisi apapun. Hal ini sesuai dengan ajaran agama di mana kita dilarang untuk saling bermusuhan dan membuat kerusakan di atas bumi ini. Selanjutnya, poin keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menuntun masyarakat, pemimpin, dan para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan musyawarah mufakat tanpa menyinggung dan merugikan berbagai pihak. Selanjutnya, poin kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kita saling dituntut untuk memberikan keadilan kepada sesama siapapun itu tanpa membeda-bedakan. Hal ini sudah selaras dengan sifat Nabi Muhammad SAW yang memberikan keadilan kepada siapapun tanpa merugikan pihak manapun. Para peserta pidato sebangsa dan setanah air, jadi Pancasila itu mengambil jalan tengah dari semuanya itu. Ide-ide sosialisme ada dalam Pancasila, ide-ide kemanusiaan yang hak asasi, yang liberal ada dalam Pancasila, tapi ide-ide sosialisme yang materialisme anti Tuhan itu tidak boleh. Para peserta pidato sebangsa dan setanah air, demikian pidato saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.